pembelajaran hari ini. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu di tema 4 berbagai kegiatan. Kita sudah masuk subtema 2 pembelajaran 1. Ada yang ingat tidak? Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang apa? Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pekerjaan yang ada di lingkungan sekitar kita. Sebelum kita memulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa dan cuci tangan. Kita tetap harus mengikuti protokol kesehatan demi mencegah penularan virus COVID-19. Pembelajaran hari ini, yang pertama adalah setelah mengamati gambar tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak penggunaan teknologi bagi keberadaan sumber daya alam. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan bagi keberadaan sumber daya alam dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menyebutkan jenis-jenis pekerjaan setelah mengamati gambar. Jenis-jenis pekerjaan. Ada yang tahu tidak kenapa kita harus bekerja? Dan ada berapa sih jenis-jenis pekerjaan? Bekerja merupakan cara manusia dalam mempertahankan hidupnya. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan uang. Jadi, untuk orang yang sudah dewasa, bekerja itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan dia bekerja, dia dapat mendapatkan uang, sehingga dia dapat membeli apa yang dia butuhkan. Nah, jenis-jenis pekerjaan itu ada dua. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan di mana orang tersebut dapat menghasilkan atau mendapatkan barang dari yang sudah dia kerjakan. Nah, yang pertama ada petani, yang kedua tukang kayu, dan yang ketiga ada nelayan. Petani dia mendapatkan padi dari sawah yang sudah diolahnya. Tukang kayu bisa mendapatkan lemari, bangku, kayu dari kayu yang sudah diolahnya. Dan begitupun nelayan, dia mendapatkan ikan setelah dia memancing atau menangkap ikan di laut. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan di mana orang tersebut menawarkan jasa berupa kemampuannya. Nah, yang pertama ada gambar dokter. Yang kedua ada gambar, gambar polisi. Dan yang terakhir ada gambar profesinya seperti ibu nih, yaitu adalah guru. Oke, amati gambar berikut ini. Coba diamati ya. Di sini ada dua jenis gambar. Ya, yang pertama ada gambar nelayan tradisional dan yang kedua ada gambar nelayan modern. Menurutmu, lebih baik manakah nomor 1 atau nomor 2 dalam menangkap ikan? Berikan penjelasanmu. Yuk, lebih baik yang nomor 1 atau nomor 2 ya dalam menangkap ikan? Ya, dalam menangkap ikan, nelayan sebaiknya memperhatikan keseimbangan ekosistem laut dengan menggunakan alat yang ramah lingkungan seperti jaring atau jala ikan. Tidak diperbolehkan menggunakan pukat harimau maupun bom ikan karena akan merusak biota laut. Nah, jadi dari dua gambar yang tadi, yang boleh dilakukan adalah gambar nomor 1, yaitu nelayan boleh menangkap ikan menggunakan jala atau jaring ikan, di mana jaring tersebut itu bolongnya tidak terlalu besar. Di mana jaring tersebut bolongnya tidak terlalu kecil. Jadi tidak merusak ekosistem laut. Tidak boleh nih kita kalau menangkap ikan menggunakan bom ikan karena akan apa? Akan merusakkan ekosistem serta semua hewan-hewan yang ada di dalam laut. Akan
mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menangkap ikan nih. Yang pertama, tidak merusak habitat, tidak merusak laut, tempat tinggal ikan. Yang kedua, aman bagi nelayan. Yang ketiga, alat tangkap tidak membahayakan pemakai atau nelayan. Yang keempat, menghasilkan ikan yang bermutu baik, berarti harus ikan yang segar, ikan yang sehat. Dan yang terakhir, tidak menangkap spesies yang dilindungi. Nah, jadi nelayan dilarang keras untuk menangkap hewan seperti ikan hiu, ikan paus, ikan-ikan yang dilindungi karena keberadaannya itu sudah terancam punah atau tinggal sedikit. Nah, di sini ada lembar kerja. Silakan kalian kerjakan di buku tulis ya. Jika sudah, boleh kirimkan di Google Classroom. Terima kasih anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya. Hari ini kita sudah belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan, mengenai perbedaan nelayan tradisional dan nelayan modern, serta dampak dari penggunaan teknologi terhadap ekosistem yang ada di lingkungan sekitar. Nah, jadi perlu diperhatikan ya anak-anak, dalam menggunakan teknologi harus teknologi yang ramah lingkungan, tidak mengganggu ekosistem, tidak merusak, tidak boleh menggunakan alat-alat yang berbahaya. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.